أما بعد فقال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. تقوى الإله مدام كل سعادة واتباع أهواء رأس شر هبائلا. وقال المصنف أيضا رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. شروع فيما هو المقصود من هذا النظم. Ini adalah suatu fasal yang mana di dalamnya kita mulai masuk terhadap apa yang kita maksud daripada ini nasihat-nasihat. Wa huwa bayanun ma yuhtaju ilaihi saliku tariqil akhirah. Wa huwa, dan itulah bayan ma yahtaju ilaihi salik, sesuatu yang dibutuhkan atau keterangan yang dibutuhkan oleh orang yang sedang berjalan menuju akan jalan akhirat, mubtadi'an bil aslil jami, memulai dengan asal atau pondasi dari segala keseluruhan, li khairayid dunya wal akhirah, bagi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi malam ini kita sudah mulai masuk dalam intisari kitab Kifayatul Atqiyah yang mana awal yang kita bahas ini adalah sesuatu yang paling asal, sesuatu yang paling dasar, yang paling pokok apabila kita ingin mendapatkan kebaikan, baik kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat. Hendakkah sampean dapat kebaikan dunia akhirat? Pasti seberataan kita semua di dalam hati kita menjawab inggih guru ai. Napa lagi yang kita cari selain dua puting itu? Ujar musannif pengarang ini kitab, ada dasar atau pokok segala sesuatu kalau kita ini hendak mendapati kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia kita nyaman, di dunia kita baik, di akhirat kita nyaman, di akhirat kita baik. Napa itu? Wahwa at-taqwa, yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujar Sinauddin pengarang ini kitab tadi, taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sumber dari segala keberuntungan. Tetapi lawanan takwa adalah watiba'u ahwa, meumpati, mengikuti hawa nafsu. Napa nang diinginkan nafsu kita ikuti terus. Tursu syarrin habaila, yaitu adalah pokok dari segala kejahatan, pokok dari segala kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat adalah takwa. Dan pokok daripada kejahatan di dunia atau di akhirat itu adalah mengumpati, mengikuti hawa nafsu. Arti mengumpati hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu ini kalau beribadah ada gorot, ada tujuan yang lain, kada semata-mata lillahi ta'ala. Jadi ini rangkuman, ringkasan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau baik dunia akhirat, takwa kuncinya. Kalau kita hendak jahat dunia akhirat, umpati hawa nafsu itu kuncinya. Nah, kita sudah tahu jalannya, kita sudah tahu obatnya. Nah, tergantung kitanya lagi hendak menggawi atau kadenya. Kita sudah dipadahkan sidin pengarang ini kitab, dipadahkan Allah Ta'ala, dipadahkan oleh Rasulullah bahwa kunci kebaikan tadi adalah takwa, dan kunci kejahatan adalah mengikuti hawa nafsu. Ibarat ini adalah penyakit,
sudah tahu kita oh ini penyakit, jangan sampai kita tertular penyakit nangka ini. Kalau sudah ada terjangkit penyakit yang gini, lakas-lakas diobati. Nah, ya. Jadi takwa adalah pokok daripada seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Nah, sekarang kalau kita bertakun, guru, kenapa gerang artinya takwa tadi? Ulun guru saban hari Jumat mendengar Syekh Khatib, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa gerang takwa tu guru? Arti takwa ujar sidin wahya ibaratun anim tisali awamirillah wajtinabi nawahihi zahiran wa batinan ma'astisy'arit ta'zimi lillah wal haibati lillah wal khasyati lillah war rahmati minallahi ta'ala. Nah, ini arti takwa. Catat dalam hati kita masing-masing. Arti takwa adalah itu suatu ungkapan daripada menjunjung perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bersifatnya tadi adalah apakah larangan ataupun perintah secara zahir nang kaya kita gawe saben hari, sembahyang, puasa, bersedekah, berzakat, berbuat baik, beramal soleh, wa batinan ataupun menjunjung perintah Allah atau meninggalkan larangannya masalah batin, masalah penyakit hati. Ujar Tuhan harus ikhlas, jangan riya, jangan sombong, harus sabar, jangan pemarah, kemudian jangan apa bahasanya itu kada percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan macam-macam sebagainya. Untuk masalah zahir kita nih Pak sanggup insyaallah. Untuk masalah zahir sembahyang, kawan dipaksa-paksa. Puasa, kawan dipaksa-paksa. Tapi kalau sudah masalah hati ini, kalau kada berobat, kada bakal ampih, kada bakal habis penyakitnya. Karena penyakit ini kalau kada kelihatan tuh ngalih diobati. Ini kayak musim corona tuh bulan tahun-tahun lalu aja. Cobanya penyakitnya kelihatan nyaman kita, kau menghindar. Tapi kalau penyakit nang kada kelihatan, itu ngalih mengantisipasinya. Sama dengan isi-isi hati kita nih, kadang ada rasa penyakit-penyakit dalam hati kita nih nang maulah kita ini sakit tapi kada sadar. Nah, mengatakan takwa itu bisa bersifat secara zahir, bisa bersifat secara batin. Takwa yang zahir tadi adalah secara zahir kita menggawi apa nang Tuhan perintah dan menjauhi apa nang Tuhan larang. Takwa secara batin hanya kita dengan Allah Ta'ala nang tahunya aja. Kalau hendak selamat, gawi dua-duanya. Kemudian kita menggawi perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan tadi bukan semata-mata mengerjakan dari awak kita aja, tetapi ma'a istisy'arit ta'zim lillah, beserta kita ini merasakan keagungan Allah Ta'ala. Sidin nang memerintah kita, beliau nang melarang kita, itu kita rasakan dalam hati. Kadang-kadang kita ya. Kenapa sembahyang timang-timang di rumah lah, nganggur-nganggur lebih baik ke masjid sembahyangan. Nah, ini kadang ada sifatnya merasakan kehebatan Allah Ta'ala. Kenapa sekarang kada lagi minum-minuman, mabuk-mabukan, kada ada duitnya. Ini sifatnya kada menjunjung, merasakan keagungan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pengajian daripada di rumah santai-santai? Nah, itu namanya kada. Nah, kada merasakan keagungan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Peribahasanya kalau kita disuruh lawan mandor kita, lawan bos kita, kita kada bisa mengelak lagi. Nah, itu mandor di dunia yang sifatnya hanya menggaji kita di dunia. Tapi mandor kita dunia akhirat, kalau kita diperintah beliau, disuruh beliau, maukah kita masih mengelak-elak? Nah, ini kada lain kita ini sedikit benar beriman kepada Allah Ta'ala. Masih banyak kita nih ya kurang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nih kenal sama Allah Ta'ala dengan sangat kenal, pasti apapun yang Tuhan gawe itu kita kada wani mengelak. Nang kaya dihadapankan nang kita
di hadapan orang yang memerintah kita ini adalah bos kita, mandor kita. Nah, jadi Tuhan ini kadang cemburu dengan bos-bos kita, dengan mandor-mandor kita. Kalau sudah orang adanya menyuruh, lakas digawi. Tapi sudah Allah Ta'ala yang menyuruh, lambat digawi. Nah, ini banyak-banyak kita minta ampun lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ba'dhum, dan berkata oleh sebagian ulama, at-taqwa ayyattaqiyal 'abdu ma siwahu ta'ala, bahwasanya takwa tadi adalah makna lainnya bahwa si hamba tadi takut akan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya takutan segala sesuatu tadi kalau termasuk di hati kita, mengganggu kita, menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutan dengan gawian. Kenapa? Kalau gawian ini sudah masuk ke hati, gawianku tadi bisa mengulah aku orang nangkari sembahyang lagi. Nah, takutan kita. Takutan dengan harta macam-macam, takutan mengganggu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kada sing sedikitan orang nang ketika kada nyaman baru berparak berdekat dengan Allah Ta'ala. Kalau sudah nyaman, Tuhan ditinggalkan. Nang kaya kada pernah kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak benar sudah nang kaya ini. Nah, kita termasuk di mana? Silahkan berami-ramian, Tuhan kada melarang. Silahkan bersenang-senang, Tuhan kada melarang. Silahkan hendak macam-macam, Tuhan kada melarang. Asalkan ganang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengganang Tuhan tu kada sehari semalaman panglah. Ibarat orang azan Allahu Akbar sembahyang. Kada kawa langsung ya kaina kada masalah, asal digawi. Kalau tertinggal dikodok. Kalau sudah sampai di bulan Ramadan, yang kerjaan keras-keras mulai ditinggalkan, fokus lawan puasa. Kalau perlu nang kerjaannya kada terikat, menabung untuk bulan Ramadan. Jadi khusus di bulan Ramadan jangan begawi lagi. Khusus bulan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak Tuhan kadang melarang kita bersenang-senang. Tuhan kadang melarang kita berami-ramian di dunia, asalkan kita ini masih mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kesenangan tadi malah menghalangi kita supaya kita ini jauh lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Wa qala ba'dhum, dan berkata oleh sebagian mereka ulama, man arada an tasihha lahu taqwa falyatrukiz dzunuba kullaha. Barang siapa nang hendak sah takwa dalam hatinya, hendaklah ia meninggalkan dosa seluruhnya. Ujar Sidin, hendakkah sampai merasakan nang bujur-bujur takwa tadi kayak mana? Orang nang bujur-bujur bertakwa yaitu orang nang meninggalkan dosa keseluruhannya. Mana ini ngalih nang kayak ini nih. Meninggalkan dosa seluruhnya nih sifatnya ngalih bagi kita. Wa qala Nasrani, berkata oleh Al-Imam Nasrani, man lazimat taqwa man lazimat taqwa ishtaqa ila mufaraqati dunya li'anna Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul walal akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun. Ujar Syekh Al-Imam An-Nasrani, beliau mengatakan orang nang melazimi takwa, atau bahasa kita orang nang bersifat takwa dengan bujur-bujur bertakwa adalah ia itu sangat merindukan berpisah lawan dunia. Bukan hendak bunuh diri kada. Rasa kada nyaman hidup di dunia. Rasa hendak lakas bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jangan salah paham lah. Bukan maksudnya orang nang apa? Orang nang bertakwa lawan Allah Ta'ala itu sifatnya hendak bunuh diri, lain. Inya tuh menunggu umur sambil merasakan kada nyaman hidup di dunia. Karena itu sudah baik kuncinya kita ini hendak beribadah nyaman. Kita ini harus merasa kada nyaman dengan dunia. Itu kalau kita hendak merasakan dekat dengan Allah Ta'ala itu nyaman. Tapi kalau kita ini menikmati gawian kita, menikmati akan apa yang kita inginakan, karena ada tulul amal di situ, ada panjang
angan nanti aja mati, nanti aja mati, nanti aja mati. Ini sifatnya kayak itu. Tapi sambil kita begawian, kita ingat gawian ini kan menjamin aku di akhirat. Pasti di dalam gawian kita tadi kada wani meninggalkan akan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berisi duit banyak, kita ingat duit ini kada bakal bisa menyelamatkan aku di akhirat. Nah, duit ini pasti disalurkan kepada yang halal-halal. Kalau kita ingat anak bini ini kada bisa menjamin kita di akhirat, bahkan bisa menghalangi kita di akhirat, kita pasti mengatur keluarga tadi dengan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia sifatnya orang yang kada merasakan nyaman di dunia, merasa banyak peraturan dari Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah peraturan tadi kita ulah sendiri, kita tinggalkan peraturan Allah ta'ala, nah ini sifatnya kita selalu nyaman hidup di dunia. Ya hendak mati sudah umur, tapi masa kena dulu bebas, nanti sampai ujung-ujungnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, melupakan akan kalian oleh at-takasur. At-takasur itu menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk kesenangan, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi akan kuburan. Ini sifatnya orang nang tertipu dengan apa? Nikmat dunia, malah celaka di akhirat. Jangan sampai kita menjadi hamba nang kayak ini. Nauzubillah min dzalik. Kenapa orang nang bertakwa tadi bersifat tidak senang ya berlama-lama hidup di dunia? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, walal akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan sungguh negeri akhirat yaitu lebih baik daripada orang-orang yang bertakwa, apakah mereka itu tidak memikirkan. Nah, inilah tergantung keimanan kita dengan hari akhirat. Makanya di dalam rukun iman yang 6 macam ini disebut orang yang beriman, salah satu ciri-cirinya harus beriman dengan hari akhirat, percaya dengan adanya azab kubur, percaya dengan adanya pertanyaan munkar nakir, percaya akan adanya hari kebangkitan, percaya bahwa adanya karena kita dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala untuk dihisab, dihitung amal kita, percaya dengan siratal mustaqim yang akan kita lalui semuanya, percaya dengan adanya surga dan neraka, percaya dengan di surga nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dalam hatinya mengingat akan hal nang kaya ini, pasti inya tadi rindu dengan hari akhirat. Apa juga aku beruyuh-uyuh di dunia, bercapek-capek dunia, kalau di akhirat nanti ujung-ujungnya itu hal tadi kada bermanfaat. Akhirnya ketika begawian, di gawian tadi ada direm. Misalnya kok tertinggal sembahyang, dikodok sembahyangnya. Al-Quran yang kada pernah terbuka, akhirnya terbuka lagi dibacai. Kemudian wiritan, zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, nang diwariskan Nabi, akhirnya mau terbaca. Ini orang nang sifatnya mengingat akhirat. Makanya diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, ketika aku mulai futur, mulai malas menggawi akan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ini menabuk akan lubang, sidin gali lubang. Al-Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in, beliau andai kata bosan beribadah, merasa futur, merasa malas, beliau itu menggali akan lubang. Sudah sampai sudah dalam lubangnya tadi bikinnya lahat, kemudian beliau berebah ke lubang tadi. Kemudian beliau berkata seperti ini, wahai nafsuku, wahai diriku, kalau engkau tidak mau rajin beramal di dunia, niscaya keadaan engkau akan seperti ini. Sepi, sorangan, mana harta kita, mana keluarga kita, mana kerjaan kita, mana kawan kita, mana rumah kita, mana harta kita, mana tanah kita, mana investasi kita, mana uang kita, mana emas kita. Kada danang umpat masuk, ini hanya ikam sebatang kara. Itu riwayat Imam Hasan Al-Basri
kalau sidin mulai malas dalam menggawi ibadah. Intinya kalau kita sudah mulai malas menggawi ibadah, kita ingat-ingat akan akhirat kita. Makanya termasuk kunci bagi orang yang hendak beramal soleh itu ujar Rasulullah SAW, perbanyak mengingat mati. Barangkali malam ini aku terakhir guring, esok aku sudah disembayangkan orang. Barangkali aku ini terakhir berjamaah, setelah ini aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu sifatnya orang yang hendak maksimal beribadah di dunia, tapi sambil berusaha jangan juga meninggalkan sama sekali akan akhirat. Ini banyak orang salah paham Pak. Gara-gara hendak beribadah, hendak berbarak dengan Allah Ta'ala, anak bini kada keurusan lagi. Alasan aku menyembahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hendak menyembah Allah Ta'ala kada mau diganggu orang, jangan kawin, jangan bisi anak. Nah, kayak itu kisahnya. Ini kawinnya hakun, punya anaknya hakun, tapi mengurusi kada hendak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya egois. Kemudian dialaskan anak binilah menghalangi untuk supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita bujur-bujur bukan karena nafsu, kada suka beralasan, anak bini inilah nang meulah kita menjadi parak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Serperak pun sampai memberi makan kepada anak bini itu akan diganjar Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Maksudnya takwa tadi bukan harus kita nih di rumah beribadah, di rumah terus berzikir, berwiritan, sembahyang aja terus keadanya nangkai itu. Maksudnya Tuhan ini banyak melarang, banyak membolehkan, nang larang tinggalkan, nang halal digawi. Itu maksudnya bertakwa, bukan harus di rumah terus berhalwat keadanya nangkaya itu. Nah, inilah jangan salah paham takwa ya. Takwa ini andai kata pedagang jujur, kalau nya petani amanah, kalau nya jadi apa anak buah daripada perusahaan juga orangnya amanah ya. Jangan datang cuma apa hendak mengambil gaji aja, kerjaan kada maksimal. Ini sifatnya orang kada amanah, kada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar gawiannya halus, berjualan sayur kah, jualan iwak kah, tapi ini orangnya bertakwa dan hasil duit tadi diberikan kepada anak istrinya. Tandanya kada ingat tadi bertakwa adalah sembahyang tetap digawi, kemudian puasa Ramadan tetap digawi, kada mengzalim orang lain. Ini sifatnya akan membuat kita aman di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar sehari bahasa kasar itu kolehan cuma 20.000, kada masalah. Jadi jangan sampai gara-gara kita menumpuk harta tadi malah mulah kita celaka di akhirat. Itulah Hasan Al-Basri tadilah. Andai kata sudah mulai malas akan menggawi ibadah kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidin perbanyak mengingat kematian. Wa qala Abu Abdillah, berkata oleh Imam Abu Abdillah, at-taqwa mujaniyatun ma mujanibatu ma yub'iduka 'anillahi ta'ala. Yang namanya takwa itu termasuk sesuatu yang namanya orang bertakwa itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang menjauhkan dari Allah Ta'ala. Itu artinya takwa, salah satunya juga. Bisa juga takwa ini kita artikan menjauhi sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak, masing-masing. Bisa juga kita ini berjauh dari Allah Ta'ala karena gengsi, sifat ego. Ego ini kita buang, itu namanya takwa. Aku nih umur tua sudah 40-an tahun ke atas, hendak ke masjid supan dengan kawan-kawan, atau aku nih gengsi, aku nih tokoh masyarakat, kemudian aku nih bergabung ke masjid, nanti dikira ada apa-apanya. Nah ini orang buangi kayak ini. Kalau sifatnya takutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nih orangnya sangat pendosa sekali, banyak dosa-dosa, hendak berpaling dengan Allah Ta'ala, supan buangi. Itu namanya orang nang bertakwa. Macam-macam. Itulah arti takwa tadi. Lebih takutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada takutan dengan pandirnya manusia di sekitar kita. Pandirnya manusia di sekitar kita ini kadang menjamin kita nyaman di akhirat. Tapi kalau kita takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jaminan utama, keyakinan
Jaminan utama nang yakin kalau kita hendak selamat di akhirat. Intinya sifatnya orang nang hendak beparang dengan Allah Ta'ala lurus, jangan tengok kanan kiri. Ihdinas siratal mustaqim. Bepijim sudah berjalan lurus, jangan pandang kanan kiri. Jangan pandang supan, jangan pandang ego, jangan pandang sombong, jangan pandang karena kawan ada musuh di majelis. Jangan memandang macam-macam, harus lurus sama sekali. Yaitu bagi orang yang lebih takutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum, dan berkata oleh sebagian ulama, at-taqwa amalun bi ta'atillahi ta'ala ala nurin minallah makhafata iqabillah. Yang namanya takwa itu adalah salah satu maknanya beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal tersebut berdasarkan dengan nur di dalam hatinya yang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hati nang bersih kemudian beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah arti takwa, ujar sebagian ulama. Ini sama aja makna dengan sebelum-sebelumnya. Intinya takwa itu secara zahir dan secara batin. Wa qala Sahal bin Abdullah, berkata oleh Sahal bin Abdullah, la muayyanun illallah wa la muayyina la mu'ina illallah wa la dalila illa rasulullah wa la zada illa taqwa wa la amala illa sabru alaihi. Nah ini kata-kata yang sering diulang-ulang oleh guru sekumpul. Ujar Sidin, yang namanya takwa itu adalah kita bersifat nangka ini, la mu'ina illallah, kadada nang menolong kita, yaitu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan pertolongan, kita ingat bahwasanya ini hakikatnya nang menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapakah itu? Karena orang nang menggerakkan hati orang nang menolong tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh si Fulan, oh si Anu, tolongi si Anu lagi kesusahan. Akhirnya hatinya tadi tergelitik mau menolongi orang lain. Ini hakikatnya yang menggeretikkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi kita ingatkan kita nih kalau dapat pertolongan, baik pertolongan tadi dari bini kita, dari anak kita, dari kawan kita, dari keluarga kita, bahkan dari musuh kita, itu ingatkan hakikatnya yang menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang membolak-balikkan hati seorang manusia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala dalila illa Rasulullah, dan tidak ada dalil yang jelas, bukti yang jelas adanya Allah Ta'ala kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala zada illa taqwa, dan tidak ada bekal yang terbaik kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan berbekallah kalian, maka sungguh perbekalan yang paling bagus adalah takwa. Ya, jangan berbekal macam-macam kita di hadapan Tuhan, berbekal takwa aja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala amala illa sabru alaih, dan tidak ada amalan kecuali amalan yang sabar di dalamnya tadi. Jadi kalau Anda beramal, amalan yang terbaik adalah yang sabar. Tanda inya sabar adalah istiqomah. Siapa sih nang kada merasa uyuh menggawi sembahyang? Siapa nang kada merasa capek menggawi taat kepada Allah Ta'ala? Siapa nang kada capek menahani apa nang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala? Kada ada, semuanya pasti capek, semuanya pasti kada nyaman. Pokoknya napa aja nang di dunia ini, jangankan masalah ibadah, guring aja capek kita nih. Coba saya merasakan guring 10 jam misalnya, uyuh awak tuh capek, kada ada nang capek. Jadi kada ada amal ibadah nang sifatnya kada uyuh nang kada capek. Semua amal ibadah itu sifatnya capek. Nah kemudian supaya kita kada capek tadi adalah kita latih masalah sabar berjamaah, sabar sembahyang 5 waktu, sabar meninggalkan akan maksiatnya. Ini sifatnya orang nang bersabar menjalani takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pahalanya ganal juga kena.
Ya, tanda orang nang sabar dalam beramal tadi adalah istiqomah. Tanda orang nang kada istiqomah hanya kada sabar. Mengaji Quran dapat 2-3 juz, ambil pulang bosan ninya. Sembahyang sudah sebulan 2 bulan sudah rutin, ambil sembahyang nang kaya itu juga sembahyang lah, kada ada rubah-rubahnya. Mbah apa nak sembahyang nang kaya mana? Nah, sembahyangnya kayak itu aja, baca Quran ya kayak itu aja, beramal ibadah ya kayak itu aja, kan ada perubahannya. Lain kayak makanan bosan ganti menu, sembahyang kadang nangkanya itu. Nah, jadi untuk melatih supaya kita ini bujur-bujur beramal adalah bersabar supaya istiqomah. Ingatakan kada ada gawian yang kada uyuh, kada ada gawian yang capek, semuanya capek. Jadi jangan sampai kita beralasan kalau hendak sembahyang, hendak beramal beribadah alasannya capek. Wah, hendak Jumatan rasa uyuh bener kalau usah genjar. Itu bukan alasan. Kalau garing sakit bisa dijadikan alasan. Makanya sampai syariat mengatakan kalau nya sakit kada apa-apa kada puasa. Kalau nya sakit kada apa-apa kada berjamaah, kada berjumat. Kalau nya sakit ya silahkan misalnya mengurangi akan amal ibadah. Tapi kalau nya capek kada ada kisahnya. Nah, pian nang datang ke majelis menhadangi sejam 2 jam capek, kalau tuh capek. Ulun nang membaca juga capek juga. Tapi karena harapan kita kuat hendak mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, kita maka bersama-sama melawan rasa capek tadi. Pulang begawian jam 5 sore, mandi belum makan, orang sudah bang adzan maghrib, kemudian kita bermaghrib meninggalkan makan, meninggalkan akan santai dengan anak bini. Uyuh kalau tuh yang sudah kayak itu sudah sunnatullahnya kalau kita hendak berbuat sesuatu apapun, kalau hendak sukses. Makanya lihat orang yang sukses di dunia itu, kada ada orang tuh nang sifatnya itu kalau nya capek istirahat. Orang-orang yang sugi-sugi itu apa bahari ceritanya dahulu tuh kisahnya Pak, pokoknya melawan rasa capek itu Kang. Kita sekolah sampai lulus dapat prestasi sarjana, apa kuncinya? Ya capek Bang sih kan ceritanya. Nah kayak itu juga kita lamun kena di akhirat hendak nyaman. Kenapa ikam nyaman di akhirat? Aku di dunia capek bener, capek sembahyang, capek meninggalkan maksiat, makanya aku di akhirat nyaman. Nah inilah orang yang sifatnya hendak istiqomah ya. Sedikit lagi. Li'anna Allah yabtala abadahu, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji akan hambanya bil maradi, dengan sakit, wal afiyah dan sehat, wal faqri wal ghina, dan Allah menguji akan hambanya dengan kefakiran, Allah menguji hambanya dengan kekayaan, wa ghairiha, dan yang lain segalanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala wa yabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah, menguji hamba tadi bukan dengan nang kada nyaman saja. Allah menguji akan hambanya tadi dengan yang nyaman, dengan yang kada nyaman. Sakit ujian, sehat ujian juga. Siapa bilang nikmat? Miskin ujian, sugih ujian juga. Kada ada kita ini ngan kada lepas dari ujian. Jahil ujian, pintar ujian juga. Kada ada jabatan ujian, ada jabatan ujian juga. Ini seberataan apa yang kita hadapi di dunia ini adalah ujian. Kita miskin, ujiannya kita harus bersabar. Kita sugih, ujiannya harus bersyukur. Siapa yang bilang orang yang bersyukur itu nyaman? Oh, arti orang yang bersyukur itu duit tadi, harta tadi dijulung, diberikan kepada jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Sampean sugih di tetangga ada orang yang kelaparan, berdosa sampean. Nih ujiannya orang yang sugih. Miskin ujiannya sabar. Kaya ujiannya harus banyak bersyukur. Kada boleh kita memakai dengan kekayaan kita tadi dengan sesuatu yang kada berfaedah, apalagi maksiat kepada Allah Ta'ala. Kaya tapi membantu orang-orang bermaksiat, kada boleh. Dengan kekayaan kita malah maksiat kepada Allah Ta'ala, kada boleh. Kalau orang hendak bersyukur, itu ujiannya orang sugih. Nyamankah kadakah?
Cuman kita ini kadang kalau bersyukur asal membaca alhamdulillah ya sudah itu syukur namanya. Syukur tuh kada sebatas gitu. Memakai harta yang Tuhan titipkan tadi supaya dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian garing ujian, sabar gitu. Sakit maharit, siang malam kada kuring, sabar. Sehat lebih lagi ujiannya. Sehat tadi untuk apa? Untuk maksiat kepada Allah untuk taatkah? Nah, jadi seberataan kita ini depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, bawah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita cerdas aja lagi. Ya. Makanya sampai hendak mengetahui, oh aku nih andai kata mendapat musibah nih diazab Tuhan kah, atau aku nih diuji Allah Ta'ala untuk dinaikkan derajat itu gampang. Diuji dengan nang nyaman misalnya sugih, diuji dengan nang kada nyaman misalnya fakir miskin. Sesudah diuji tadi apa hasilnya? Kalau hasilnya kita tadi adalah mencela akan Allah Ta'ala atau kufur nikmat kepada Allah Ta'ala, bahwa rasa ujian ini tadi, rasa miskin, fakir dengan rasa sugih tadi adalah azab dari Allah Ta'ala. Sugih tapi kada bersyukur, azab sugihan tadi. Kan dengan harta tadinya tadi malah lawas di neraka. Fakir tapi kada bersyukur malah apa? Mencela, kada sabar mencela-cela Allah Ta'ala. Itu juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Garing, sakit, ketika dalam keadaan sakit tadi apa? Kalau sifatnya sabar, maharit, bersyukur kepada Allah, mengingat akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, sabarnya sebagai ujian menaikkan derajat kita di sisi Allah. Dapat sehat, kita pakai untuk beribadah, mencari nafkah yang halal, menjauhi perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji, apalagi maksiat, itu namanya ujian supaya derajat kita naik di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah sakit malah keluh kesah, mencela-cela Allah Ta'ala, sakitnya azab. Kalau sudah sehat bukan malah beribadah tapi malah banyak maksiat, maka sehatnya tadi adalah azab. Jadi itulah kalau kita hendak mengenali kita ini sedang diazab Tuhan atau sedang diuji Tuhan supaya derajatnya naik. Hasilnya apa? Lamun hasilnya pasif, negatif hasilnya, maka orang ini adalah dapat azab dari Allah Ta'ala. Tapi kalau hasilnya positif, maka orang tadi adalah mendapat ujian untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in sabara alal masyakil mu'allami, apabila ia sabar atas sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang ia anggap pedih, asabahu, niscaya Allah akan memberi ia ganjaran pahala. Wa in syakara 'alan ni'am, dan apabila ia bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, niscaya ia akan asabahu, memberi akan pahala kepadanya.